Sampailah dia di stasiun Manggarai. Masuk ke stasiun Manggarai, lalu dia nanya Mas Satpam, Pak, untuk kereta terakhir itu jam berapa? Oh, sebenarnya kereta sebelumnya sudah baru aja lewat beberapa menit yang lalu, Mas. Tapi nggak apa-apa, kata security-nya. Kereta terakhir sekarang posisi lagi di Tanah Abang. Sebentar lagi akan sampai sini. Cuma lagi ada trouble di Tanah Abang. Oh ya udah. Karena saking lelahnya, dia istirahat itu. Dia bilang masih ada waktu 15 menit lah buat istirahat gitu kan. Ya udah. Saking capeknya, akhirnya dia agak sedikit terlelap lah. Dia terbangun saat melihat cahaya datang terbesit di pas saat dia tidur. Datang kereta yang terakhir di jam 23.30. Nah ya udah, masuk dia jalan, dia bangun, dia berdiri nunggu kereta api melambat, kereta melambat, lalu tunggu untuk pintu terbuka. Itu kondisi stasiunnya masih ramai tuh ya? Nah, kondisi stasiun sepi, Bay. Itu hari kerja loh. Harusnya di Manggarai itu kereta terakhir lah ya. Kita tahu kereta terakhir di stasiun Manggarai itu harusnya sih ramai. Nah, ini posisinya sepi. Tapi di daerah sebelah sana, di buntut dari kereta, itu dia lihat ada beberapa orang yang menunggu sama seperti dia untuk masuk ke dalam kereta. Gitu, tapi berbentuk bayangan. Karena minim pencahayaan kan ya. Karena udah malam banget kali. Setelah itu tanpa ada pikir macam-macam, ya udahlah, gue udah capek nih. Dia masuk ke dalam kereta. Dia duduk di daerah dekat pintu. Nah, tapi di dalam gerbong itu nggak cuma dia sendiri, Bay. Dia ngelihat ada satu bapak-bapak yang satu gerbong sama dia. Tapi bapak-bapak itu ada di sebelah kanan dekat sama pintu perbatasan antara gerbong satu dengan gerbong lainnya gitu loh. Nah, ini ya. Penumpang lansia kayak gitu ya. Penumpang lansia. Nah, dia lihat bapak-bapak ini sendirian gitu loh. Nah, bapak-bapak ini di sini anehnya. Bapak-bapak ini duduk menatap ke depan jendela. Jadi di kereta itu kan dia duduk begini, ngadap ke jendela sambil memperhatikan di luar sambil tersenyum kecil. Kadang dia diem, kadang dia senyum. Tapi karena si Adi udah capek, ya udahlah gitu. Mungkin tuh bapak-bapak lagi ngelihat apa gitu. Sudah. Akhirnya dia tertidur. Karena perjalanan dari stasiun Manggarai sampai stasiun Bogor itu lumayan kan, kira-kira kurang dari 1 jam lah. Nah, suatu ketika di saat dia tertidur, dia terbangun gara-gara klakson dari kereta itu. Dia bangun, kaget, terus dia celinguk kanan kiri. Akhirnya terdengar suara dari sebelah kanan dia. Ada yang bilang, ini sudah di Manggarai. Ternyata yang ngomong itu adalah bapak-bapak di sana, bapak-bapak yang tadi di pojok. Dia bilang. Lalu pas dia sadar, keretanya nggak berhenti di stasiun itu. Ya udahlah, mungkin tadi pas dia tidur udah berhenti gitu. Jadi udah klaksonnya bunyi itu udah tanda jalan gitu. Udah. Dia sama sekali tidak merasakan hal-hal yang aneh di situ. Oke. Jalan lagi. Dia istirahat kecil, dia nggak mau tidur, dia istirahat. Habis stasiun Pasar Minggu, lalu ada stasiun Tanjung Barat, stasiun Lenteng Agung. Anehnya lagi, di setiap stasiun ini kereta terus melaju dengan cepat, nggak berhenti. Harusnya kan berhenti ya? Harusnya KRL berhenti dong. Ini dia aneh, dia makin panik dong. Ini ada apa nih? Gitu, kenapa nggak berhenti? Dan si bapak itu bilang lagi, ini kereta ekspres malam, Mas. Yang tadi. Yang tadi di sana. Karena di gerbong itu dia cuma berdua kan sama bapak itu. Nah, si bapak bilang, ini kereta ekspres malam, Mas. Terus dia mikir, si Adi mikir,
oke juga nih. Jadi gue bisa cepat sampai Bogor. Iya. Nah, yang perlu lo tahu, bapak-bapak ini berpakaian seperti orang dulu gitu, baju putih, celana hitam, dan berumur kira-kira 50 tahunan. Umurnya 50 tahun dengan kumis tebal, yang putih juga, rambutnya berubah. Nah, di sini dia menemukan kejanggalan di sini. Pas setiap stasiun harusnya berhenti sih. Contoh kayak misalnya kita masuk stasiun UI, itu pasti berhenti dong. Iya. Gitu kan, ada berhenti beberapa menit. Ini udah nyampe stasiun UI, masih jalan terus keretanya. Ya udahlah, dia bilang mungkin ini emang kereta ekspres kali. Lalu sampailah kereta di daerah Citayam, dan kereta mulai melambat. Ya udah, dia mikir habis Citayam Bojonggede nih, gitu. Ya udah, mungkin ada mau bawa penumpang di Bojonggede. Lalu di tengah kepanikannya dia, si bapak itu bilang lagi, tenang mas, ini kereta langsung ke tujuan. Dia bilang, kaget dong dia, langsung ke tujuan. Oh, dia positif tinggi lagi. Iya. Oh, mungkin langsung ke Bogor kali. Iya. Ya sudah. Tapi lama kelamaan nih kereta makin lama makin pelan. Makin lama makin pelan kereta ini. Dari Citayam ke Bojonggede itu harusnya kan cuma sebentar ya. Citayam ke Bojonggede itu kira-kira 15 menit. Kan lumayan lama dong. Ya kan? Dia makin panik dong. Di celinguk ngeliat ke kiri. Pas ngeliat ke kanan, lo tahu apa? Itu bapak-bapak nggak ada. Kagetnya lagi adalah pas dia habis ngeliat begini, bapak-bapak itu ada di sebelah kirinya dia, dengan bilang, sebentar lagi Bojong kok mas. Gimana perasaan kalau lo di posisi Adi, bapak-bapak yang ada di sana, pas lo lihat ke kiri nggak ada, pas lihat ke kanan di sebelah kiri lo kaget nggak? Copot jantung juga tuh. Lumayan. Oke. Lalu kereta akhirnya berhenti. Bapak-bapak itu bilang, saya sudah sampai, saya turun dulu ya. Tanpa pikir panjang, si Adi langsung bilang, oh iya pak, hati-hati. Yaudah. Si bapak-bapak keluar melewati si Adi, keluar lewat pintu sebelah kanan. Oke. Si Adi masih duduk. Lalu dia melihat suasana di luar. Tiba-tiba cepat di balik badan. Dan alangkah kagetnya dia. Yang dia lihat adalah stasiun yang sama dengan stasiun yang waktu itu beberapa kali dia lihat di tempat yang berbeda. Bentuk bangunannya sama. Yang sangat mencirikan stasiun itu adalah tangga sebelah kiri dan kanan, utara dan selatan. Yang di tengahnya ada pegangan besi menuju ke atas. Dan saat ini stasiun yang dia lihat itu remang-remang, pencahayaannya minim. Itu tangga ke atas lama-lama, tangganya naik, lama-lama hilang, gitu loh. Karena di atas tuh pencahayaannya udah nggak ada, Gelap ya. Oke. Diri dong dia, dia diri depan pintu, diperhatiin lagi nih dengan sama, dia perhatiin lagi dari ujung sampai ujung, detail dia perhatiinnya. Tiba-tiba dari lantai 2 di tangga sebelah utara turun beberapa orang. Dengan dia berpikir dia lega nih, oh akhirnya ada orang yang mau masuk ke kereta, pantas nih pintu nutupnya lama, gitu. Oke, lama-kelamaan dia lihat ada beberapa orang turun. Dari jauh orang-orang tersebut berbentuk bayangan, siluet. Lama-lama datang, mendekat. Semakin dia mendekat, semakin bayangan itu gak berubah sama sekali. Tetap bayangan itu. Dari pertama dia lihat
Sampai akhirnya mendekat dan akhirnya dekat banget berhadapan sama dia. Itu adalah bayangan hitam. Dan itu semakin banyak dan akhirnya mereka masuk ke dalam kereta. Lalu Adi terduduk di duduknya. Diam. Bingung dia. Ini sebenarnya apa sih? Kejadian apa sih ini? Dan itu rame bayangan hitam itu ya di gerbong. Rame banget. Layaknya kereta pada umumnya. Penumpang kereta pada umumnya kan rame ya. Iya. Tapi semuanya bayangan hitam. Tapi siluetnya tuh kayak manusia semua. Ada yang cewek, ada yang cowok, rambut pendek, rambut panjang. Ya udah. Dan semua bayangan di dalam situ ngelihat ke arah si Adi. Dan satu-satunya manusia di situ adalah si Adi. Takut banget si Adi. Takut banget. Ya udah. Dia berniat, apapun stasiun di depan, gua mesti turun. Gak bisa kayak gini terus. Gak selamat gua. Dan alhamdulillah pintu kereta tertutup. Lega dia. Di dalam ketakutannya dia meminta pertolongan, berdoa kepada Allah, semoga dia aman-aman aja. Oke. Gak perlu waktu lama. Akhirnya kereta berhenti lagi. Tanpa pikir panjang dong. Udah begitu, ya udah. Dia langsung keluar dari kereta. Pas dia keluar dari kereta, dia nengok belakang. Alangkah kaget ya dia. Yang dia lihat adalah semua bayangan itu menghadap ke dia. Gila gak? Dari dia di kereta diliatin sampai akhirnya dia turun dan ngeliat belakang masih diliatin sama semua bayangan yang ada di kereta. Tapi kondisinya si bayangan tadi itu udah turun semua. Enggak. Kereta jalan. Dia turun, kereta jalan. Jalan sambil diliatin sama bayangan itu. Gimana nggak merinding? Dan situasi di situ masih sepi. Setelah itu dilihat sama dia, ini stasiun apa ya? Alhamdulillah, dia sampai di stasiun tujuan dia, yaitu stasiun Bogor. Ya udah, sudah tanpa pikir panjang dia keluar. Nggak lama setelah itu dia dapat telepon dari istrinya. Dan lo tahu, istrinya tuh bilang sama dia, "Mas, kamu dari tadi kemana aja? Aku kehilangan kontak. Dari tadi aku telepon-teleponin, handphone kamu tidak aktif." Gak aktif dong handphonenya. Dan lu ingat gak? Tadi dia berangkat dari Manggarai jam berapa? Hampir jam 12 lah ya. Ya hampir jam 12, taruhlah 23.30, setengah 12 lah ya. Iya. Oke. Dia gak punya firasat lain-lain. Dia bilang sama istrinya, "Maksudnya gimana? Ini handphone gua aktif kok dari tadi." "Enggak mas, dari tadi aku teleponin tuh gak bisa. Ini baru aktif." "Ya udah sekarang kamu di mana?" kata si Adi tadi. "Aku di parkiran nungguin kamu dari tadi. Aku panik mas." "Ya udah, aku ke parkiran sekarang." Oke. Dia jalan ke parkiran, sepi. Stasiun sepi bang. Dan akhirnya ketemu dia sama istrinya. Istrinya bilang, "Kamu dari mana aja? Dari tadi saya telepon tidak aktif. Dari tadi saya telepon HP kamu matikan." "Enggak, HP masih aktif kok." "Mas, dari tadi aku nungguin dari jam 12 sampai sekarang jam 3. Bye. Jam 3. Dia berangkat tadi jam setengah 12. Akhirnya sampai di stasiun Bogor itu jam 3. 3,5 jam ya. 3,5 jam. Dan lo tahu kan dari stasiun Manggarai ke Bogor paling berapa sih? Paling lama 1,5 jam lah. Iya. Ini 3,5 jam di dalam kereta Dengan kondisi HP nggak aktif. dengan kondisi apa yang nggak aktif. Nggak make sense menurut gue. Kemana aja lo di situ? Dan lo nggak ngerasain apa-apa. Lo ngerasain ya udah kayak biasa. Palingnya yang lama itu dari Citayam ke Bojonggede 15 menit palingnya. Pun paling berhenti di stasiun yang tadi dia bilang, stasiun misterius itu, paling cuma berapa lama. Iya. Ya udah. Terus dia bilang misalnya,
Ya udah, nanti aku ceritain di rumah. Ya udah, yuk Mas, kita pulang. Pulang. Ada beberapa kejanggalan di situ. Nah, dan lo tahu, ini cerita udah selesai nih. Dan dia bilang, sampai saat ini itu stasiun masih suka dia lihat.